Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai inti kajian pada subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan Quran Surat Al-A'raf ayat 86 oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Nurmalis Yuslaf dari kelas GBG. Sebelumnya kami sapa dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Putra Suci dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. kabar baik? Apa kabar pagi hari ini Bu ya? Amin. Lancar semuanya Putra Suci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Buya dan keluarga serta kita semua diberikan kesehatan pada Amin. pagi ini sehingga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini dengan hikmat. Untuk selanjutnya juga kami sapa Bu Nurmalis. Bu Nur, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Putri. Siap Bu Nur? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada Bu Nur untuk mendampingi Buya dalam menguraikan ayat pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Buya. Sipersilakan Buya. Syukran Putra Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana zikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang berbudaya. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan yang sangat istimewa pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf bersama Bu Nurmalis Yuslaf. Assalamualaikum Bu Nurmalis. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Di mana Bu Ibu nih Bu? Di Condet, Bu ya. Condet. Bu Nurmalis dulu yang ngajak Elsa ini siapa Bu Nurmalis? Bu Wati. Bu Wati Bogor. Bu Wati Bogor. Oh teman di mana itu dulu? Ada di kajian lain ketemunya. Oh oke. Sekarang Bu Nurmalis bergabung dengan kelas GBG ya. Iya, Sama Bu ya. PP dan Pak Fauzi ya. Fauzi. Oke, siap ya. Sudah Al-Araf ya 26. Insya Allah, Bu ya.
Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami disilahkan. Silakan Bu Nurbalis. Baik Buya, terima kasih Buya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini kita masih dapat berkumpul di di Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani, yang mana pada pagi ini saya berkesempatan mendampingi Buya Rizal Al-Hasani untuk mengurai surat Al-A'raf ayat 86. Sebelumnya, Sinyal ya. Hasani. Alamin. Dan ucapan terima kasih kepada TPP, Pak Fauzi, dan Bu Erlina, Bu Rita Herlinda, serta semua teman-teman sahabat-sahabat saya yang ada di grup GBG yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi rasa takzim saya. Dan ucapan terima kasih saya kepada para koordinator acara, para koordinator pembimbing tahsin, dan para pembimbing gramatikal, serta sahabat-sahabat yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar nantinya. Itu atas kerjasama para koordinator dan pada pembimbing. Semoga para yang melaksanakan tugas pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah Ibu, Bapak, peserta Zoom pada subuh, saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasuddu. Tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man
Man amana bihi wa tabghunaha عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Sadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menguraikan surat Al-A'raf ayat 86. Surat Al-A'raf ayat 86 ini dibagi 3 bagian dan terdiri dari 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan pertama sampai penggalan 18. Bagian kedua, penggalan 19 sampai penggalan 26. Bagian ketiga, penggalan 27 sampai penggalan 31. Baik. Bagian pertama, penggalan pertama sampai dengan penggalan 18. Penggalan 1, wa, penggalan 2, la, penggalan 3, ta'udu, penggalan 4, bi, penggalan 5, kulli siratin, penggalan 6, tu'iduna, penggalan 7, wa, penggalan 8, tasuduna, penggalan 9, an, penggalan 10, sabilillah, penggalan 11, man, penggalan 12, amanah, penggalan 13, bi, penggalan 14, hi, penggalan 15, wa, penggalan 16, tab'una, penggalan 17, ha, penggalan 18, wajan. Dan kita teruskan pada bagian kedua, penggalan 19 sampai dengan penggalan 28. 26. Penggalan 15, wa, penggalan 20, uzkuru, penggalan 21, is, penggalan 22, kuntum, penggalan 23, kalilan, penggalan 24, fa, penggalan 25, kasora, penggalan 26, kum. Baik, kita teruskan bagian ketiga. Bagian ketiga, penggalan 27 sampai penggalan 31. Penggalan 27, wa, penggalan 28, unsuru, penggalan 29, kaifa, penggalan 30, kana, penggalan 31, akibatul mufsidina. Baik, lanjutkan. Pada surat Al-A'raf ayat 86 bagian pertama. Tarik satu halaman Pak Helmi. Bu Nurmalis, pelan dikit Bu Nurmalis. Ya. Cepatan. Penggalan pertama, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, la, huruf bermakna, artinya janganlah.
La di sini berfungsi menghilangkan na di belakang KKSAD yang ada setelahnya. Penggalan ketiga, takudu. Bentuknya KKSAD atau kata kerja sedang dan akan datang. Ciri KKSAD diawali oleh ta dan di akhir waw sukun na. Pelaku antum, akar kata qa'ada, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 350, artinya kalian sedang akan duduk. Penggalan keempat, bi, huruf jar. Artinya di. Penggalan kelima, kulli sirotin. Bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama, kulli, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, sirotin, huruf akhirnya berhakat kasroh. Kulli, bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya kullun, karena ada huruf jar di depan, menjadi kullin. Karena bermajemuk, menjadi kulli. Bentuk tunggalnya sesuai kamus. Katanya kalala menjadi kulli. Kula. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya setiap. Kata benda kedua, sirotin, huruf akhirnya berharakat kasroh. Kata benda ini termasuk kata benda murni. Karena tidak ada akar katanya. Dari kita lihat dari dua kamus, terdapat artinya di Munawir halaman 773. Arti KBM kulli sirotin, setiap jalan. Penggalan keenam, tu'iduna. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang atau KKSAD. Ciri KKSAD diawali ta, di akhir waw sukun na di akhir. Pelaku antum, akar kata wa'ada, pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 502, artinya kalian sedang akan mengancam. Penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedelapan, tasuduna. Bentuknya kata kerja sedang akan datang atau KKSAD. Ciri KKSAD diawali ta, di akhir waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya sadada menjadi sadda.
pola fa'ala dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 213, artinya kalian sedang akan mencegah. Penggalan ke-10, sabilillah. An dulu. An. Penggalan ke-9, an, huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, sabilillah. Bentuknya kata benda, kata kerja, KBM. kata benda majemuk atau disebut dengan KBM. Ciri KBM, kata benda pertama, sabili, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, Allah, huruf akhir berharakat kasrah. Sabili ada bentuknya KBSL atau kata benda superlatif tunggal. Aslinya sabilun, Sabilan. sabilan, karena ada huruf jar di depan menjadi sabilin. Karena bermajemuk menjadi sabili. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri superlatif, ada ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar kata, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sabila, sabili, Sabala. sabala. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus Munawir. Munawir halaman 608. Artinya jalan. Allah artinya jalan. Kata berikutnya adalah Allah. Allah. Maka arti KBM sabilillah artinya jalan Allah. Penggalan 11, man, huruf bermakna artinya orang yang. Penggalan ke-12, amanah, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri KKL, fathah di akhir. Pelaku, huwa, akar kata amina, pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya dia telah beriman. Penggalan 13, bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan 14, hi, kata ganti, artinya nya. Penggalan 15, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 16, tabghuna, bentuknya KKSAD atau kata kerja sedang akan datang. Ciri KKSAD, ta di awal, waw sukuna di akhir. Pelaku antum, akar kata bagoya dibaca dengan bago. Terdapat kaidah satu huruf sia, poin 7, yaitu dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya, huruf pertama, tinggal dua huruf
dengan pola sukun harokat, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan cara atau sistem try and learn. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 69. Artinya, kalian sedang akan menghendaki. Penggalan 17, H. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 18, iwaja, iwajan, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal atau KBKK tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objek Ciri tunggal. harakat tanwin di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata awaja menjadi dibaca aja. Terdapat kaidah sia satu huruf Poin yaitu poin 2. 2. Poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan Iya. ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 982, artinya bengkok. Arti Al-A'raf ayat 86 bagian pertama yaitu wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Artinya, dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan mengancam dan mencegah orang-orang beriman, orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan kalian ingin membengkokkannya. Selanjutnya, Surat Al-A'raf ayat 86 bagian kedua yang terdiri dari penggalan 19. 18 sampai dengan 26. Baik. Penggalan 19 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 20 uzkuru bentuknya kata kerja perintah atau KKP. Ciri KKP waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tazkuruna. Untuk membentuk KKP, ta dibuang karena huruf kedua sukun, maka
perlu alif penolong. Alif penolong, di sini kita harus memperhatikan huruf kedua. Apabila huruf kedua berharokat domah, maka alif penolong berharokat domah. Kemudian, na di akhir diganti dengan alif. Maka jadilah KKP uzkuru. Pelaku antum, akar kata zakaro, pola fa'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 134. Artinya, kalian ingatlah. Penggalan 21 is huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-22 kuntum. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri KKL ada tum di akhir, berarti pelakunya antum. Akar kata kawana menjadi kana. Terdapat kaidah huruf sia 1.1, poin 3. Dalam KKL. Dalam KKL, dibuang ciri KKL tinggal 2 huruf berpolakan kul, domah sukun. Maka ditambah waw di tengah berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Artinya pola fa'ala dapat kita lihat di kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya kalian adalah. Penggalan ke-23 qalilan. Bentuknya kata benda superlatif tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri superlatif ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata qalala menjadi qala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 300. Munawir 1152. Artinya sangat sedikit. Penggalan ke-24 fa huruf bermakna artinya lalu. Penggalan ke-25 kasara bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri KKL harokat fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata kasura, pola fa'ala, terdapat di Kamus Munawir halaman 1191. Artinya dia telah memperbanyak. Penggalan 26 kum kata ganti artinya kalian. Arti bagian kedua
Uzkuru iz kuntum qalilan fakasarakum. Dan janganlah kalian Dan kalian ingatlah dan kalian ingatlah ketika kalian dahulu sangat sedikit, lalu Dia Allah memperbanyak kalian. Sekarang kita masuk bagian ketiga, yaitu dari Penggalan 27 sampai 31. sampai 31. Penggalan 27, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 28, unzuru, bentuknya KKP atau kata kerja perintah. Ciri KKP, waw, sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD. Prosesnya pembentukan KKP dari KKSAD yaitu kita buang ta, ciri KKSAD-nya. Setelah kita buang ta, karena Huruf pertama sukun, sukun. maka kita perlu alif penolong. Maka alif penolong kita perhatikan huruf kedua akar kata. Karena huruf kedua akar kata adalah dhamma, maka alif penolong dhamma. Kemudian na di akhir diganti dengan alif. Pelaku antum, akar kata nazara, pola fa'ala. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1433. Artinya, kalian perhatikanlah. Penggalan ke-29, kaifa, huruf bermakna, artinya bagaimana. Penggalan 30, kana, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri KKL, fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata kawana, menjadi kana. Terdapat kaidah satu huruf sia, poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan nun, huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan 31, akibatul mufsidina, bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama akibatu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, huruf terakhir berharakat kasrah. Akibatu, bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek tunggal. Ciri kata benda, ta marbutoh di akhir.
Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata, alif panjang, Patah. fathah panjang. Huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri superlatif, Subjek. domah di akhir. Ciri subjek. Ciri subjek, domah di akhir. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata aqaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 274, artinya akibat, Balasan. balasan, akibat atau balasan. Al-mufsidina bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya diawali mu dan alif lam. Ciri pelaku aktifnya mu. Huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya ya na. Ya sukunnya. Ya sukunna. Akar kata fasada. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal. Pola kata benda tunggal mufsidan. Pola kata benda tunggal muf'ilan. Muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1055, artinya orang-orang yang berbuat kerusakan. Di KBM akibatul mufsidin, yaitu balasan atau akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita menulis Arti keseluruhan di bagian ketiga. Di bagian ketiga. Arti bagian ketiga. Dan kalian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang dahulu berbuat kerusakan. Oke semuanya. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. An sabilillahi man amana bihi wa taq'unaha iwaja wa zukuru idh kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan mengancam dan mencegah orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Dan kalian ingin membelokkannya. Dan kalian ingatlah
ketika kalian dahulu sedikit. Lalu dia, Allah, memperbanyak kalian. Dan kalian perhatikanlah bagaimana balasan orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Gimana Bu Nurmalis? Alhamdulillah. Itu nggak ada Pak Elmi. Iya. Ya, nggak apa-apa Bu Nurmalis ya. Semua belajar ya. Yang penting berani tampil dan tas ya. Iya Bu ya. Ya, Insya Allah. mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Nurmalis ya. Sama Insya Tuhan. Allah Bu ya. Amin, amin ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-86 yang sudah dibawakan oleh Nurmalis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'udu, dan janganlah kalian duduk bikulli syiratin, di setiap jalan. Mana jalan jangan duduk. Kenapa? Tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kalian mengancam dan kalian menghalangi dari jalan Allah. Ya, orang-orang yang lewat kita ancam dan kita larang dari, kita halangi dari jalan Allah. Man amana bihi, dari barang siapa yang dia beriman dengannya, wa tabu'unaha ibadah, dan kalian menginginkannya bengkok. Salah ya, jadi kalian menginginkannya bengkok. Dia tidak jadi ke jalan Allah ya. Waskuru, dan kalian ingatlah. Iskuntum qalilan fakat sarak, dan ingatlah, dan kalian ingatlah ketika kalian dahulu sedikit, fakat sarakum, dan dia maka lalu dia memperbanyak kalian. Wanzur, dan kalian perhatikanlah kaifa, bagaimana, karena akibatul mufsidina, akibat dahulu orang-orang yang berbuat kerusakan, akibatnya pasti akibatnya buruk ya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi yang dapat disampaikan surat Al-A'raf ayat ke-86. Namun kalau ada hal-hal yang salah, yang kurang pas, salah sebut, karena sama-sama belajar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Trestuti kami kembalikan ke acara. Silakan Bu Trestuti. Iya. Terima kasih Bu ya. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surah Al-A'raf ayat 86. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.